Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 menyebutkan bahwa kurikulum merupakan seperangkat sarana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan, dan cara yang dijadikan sebagai pedoman dalam kegiatan pembelajaran agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. Singkatnya, kurikulum merupakan suatu sistem yang saling berintegrasi di mana di dalamnya terdapat beberapa komponen. Komponen-komponen tersebut tentunya sangat penting dalam suatu sistem pendidikan. Lalu, apakah suatu sistem pendidikan akan dikatakan sempurna tanpa kurikulum? Jawabannya tidak. Karena kurikulum terdapat ruh atau spirit yang mampu menggerakkan sistem pendidikan. Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang berada di halte busway lantai 2 sekitaran Bundaran HI. By the way, halte ini dibangun oleh Abah Anis loh. Di bawah bisa kita lihat banyak kendaraan yang berlalu lalang. Mereka melaju untuk mencapai tujuan masing-masing. Namun teman-teman, di sini bukan tentang kendaraan yang akan kita bahas, melainkan tentang kurikulum. Kurikulum saya ibaratkan sebagai kendaraannya dan guru sebagai supirnya, sedangkan pembelajaran saya ibaratkan sebagai perjalanan yang akan ditempuh. Tentunya sebagai seorang supir harus menguasai kendaraan tersebut, dan yang paling penting harus mengetahui jalannya atau arah jalannya. Baik teman-teman, tentunya sebagai seorang supir, dalam mencapai tujuannya tersebut harus mengetahui atau mampu mengendalikan kendaraan tersebut, atau yang paling penting harus mengetahui jalannya agar tujuan yang dicapai lebih efektif dan efisien. Tidak jauh berbeda dengan seorang guru. Guru juga harus menguasai kurikulumnya agar tujuan pembelajaran tercapai. Dalam kedudukannya yang strategis, kurikulum memiliki fungsi holistik dalam dunia pendidikan. Kurikulum berperan dan berfungsi sebagai wahana dan media konservasi, sebagai wahana dan media internalisasi, dan kurikulum berfungsi sebagai wahana dan media kristalisasi. Kurikulum juga berperan dan berfungsi sebagai wahana dan media transformasi ilmu pengetahuan dan teknologi, serta seni-seni, nilai-nilai dalam kehidupan bermasyarakat. Lalu, apakah ada fungsi kurikulum dalam lingkungan sekolah dan di luar lingkungan sekolah, misalnya dalam lingkungan masyarakat? Fungsi kurikulum bagi lingkungan sekolah dan bagi lingkungan di luar sekolah? Jawabannya tentu saja ada. Kurikulum memiliki fungsi yang sangat banyak bagi lingkungan sekolah, terutama salah satunya adalah kurikulum berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan. Kurikulum juga berfungsi sebagai pedoman untuk mengatur kegiatan pembelajaran. Kurikulum juga berfungsi sebagai penataran atau penyiapan tenaga didik. Selain berfungsi di dalam lingkungan sekolah, kurikulum juga sangat berperan penting atau berperan besar dalam lingkungan di luar sekolah. Salah satunya melalui institusi pendidikan. Karena di dalam institusi pendidikan, jika terdapat kurikulum yang baik, maka sangat efektif dalam memperbaiki perubahan yang ada di dalam masyarakat. Jadi intinya secara tidak langsung kurikulum sangat berperan besar dalam perubahan sosial masyarakat.
Dengan demikian, tugas dan fungsi sekolah sangat dibebankan dengan kurikulum yang dilaksanakan, karena semakin baik kurikulum maka sistem pendidikan itu akan dengan mudah mencapai tujuan pendidikannya. Di dalam kurikulum terdapat 3 orientasi pendidikan. Salah satunya adalah kurikulum berorientasi pada lingkungan peserta didik. Dalam orientasi ini menempatkan peserta didik sebagai objek sekaligus sebagai subjek. Dalam orientasi ini memberikan ruang kepada peserta didik agar lebih aktif dan lebih berkembang lagi, sehingga peserta didik mampu untuk bergerak bebas dalam mengembangkan potensi yang dimilikinya, sehingga terwujudlah peserta didik yang berkompeten, sehingga peserta didik memiliki bekal untuk berbaur ke dalam kehidupan masyarakat setempat. Selanjutnya, yang kedua berorientasi pada lingkungan sosial. Menurut Mahmud, berorientasi pada lingkungan sosial terdiri jadi 3. Salah satunya adalah memusatkan tujuan pendidikan Islam. Maksudnya tidak hanya berorientasi pada dunia saja, melainkan berorientasi pada akhirat juga, sehingga dapat membentuk peserta didik yang berakhlakul karimah. Jadi tidak hanya berilmu, namun peserta didik juga memiliki adab yang mulia. Dan yang terakhir adalah kurikulum berorientasi pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya, terkait dengan orientasi ini, hendaknya dikembangkan materi kurikulum pendidikan Islam dengan dituntut mematuhi hukum-hukum Allah dan tetap berada dalam syariat-syariat Islam. Misalnya seperti tidak pernah mempersekutukan Allah. Jadi kita harus mengajarkan kepada peserta didik bahwa Allah itu satu dan tidak ada duanya. Yang kedua, agar mampu menghargai dan menghormati orang yang lebih tua serta menyayangi yang lebih muda, serta taat dan patuh akan perintah orang tua. Karena sebagai peserta didik yang baik itu bukan hanya berilmu namun berakhlak, bagaimana mengimplementasikannya dalam kehidupan di luar sekolah juga. Dari semua pembahasan kita tentang kurikulum dapat ditarik kesimpulan bahwa kurikulum ini memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat penting di dalam pendidikan. Akan timbul lagi pertanyaan-pertanyaan lain seperti, lalu kurikulum yang baik itu seperti apa? Dan mengapa kurikulum itu harus berubah-ubah? Kenapa tidak hanya kurikulum itu saja? Jawabannya adalah tidak lain tidak bukan karena kurikulum yang baik adalah kurikulum yang mengikuti zaman. Kurikulum yang mampu beradaptasi dengan konteks dan karakteristik peserta didik, sehingga peserta didik bisa mengembangkan apa yang dimilikinya sehingga kedepannya memiliki kompeten yang baik, sehingga peserta didik mampu memiliki bekal ilmu pengetahuannya yang dapat digunakannya dalam kehidupan mereka, terutama ketika mereka berbaur dalam kehidupan bermasyarakat. Itu sangat dibutuhkan. Dalam kehidupan bermasyarakat ini bukan hanya peserta didik atau generasi muda yang memiliki ilmu, namun dibutuhkan generasi muda yang jujur dan berakhlak mulia, serta manusia yang beradab. Itulah mengapa suatu sistem pendidikan bisa dikatakan sempurna apabila terdapat kurikulum, karena di dalam kurikulum tersebut terdapat komponen-komponen yang sangat penting yang mampu menggerakkan sistem pendidikan. Karena di dalam kurikulum juga terdapat ruh dan spirit yang mengatur semua sistem pendidikan. Semakin baik kurikulumnya, maka semakin baik pendidikannya.
Demikian pembahasan dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri dengan membaca Alhamdulillahirobbil alamin.